Selamat pagi juga untuk teman-teman dan penonton sekalian. Terima kasih telah membuka video kami. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 16 telah membuat video untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu desain skripsi yang sudah kami susun sedemikian rupa. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Happy Diana. Saya Sylvia Hengkis. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kami bisa melakukan presentasi ini. Dan untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja inilah presentasi kami. Jadi, judul dari penelitian kami adalah Analisis Pengaruh Total Asset Turnover atau TATO, Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio atau DPR terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. A. Latar belakang. Perkembangan perekonomian yang semakin cepat dan kompleks menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan performanya agar tidak tertinggal. Hal ini menyebabkan perusahaan memerlukan dana yang relatif besar untuk mengembangkan usahanya. Salah satu sumber yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh dana secara terjangkau dan efektif yaitu melalui penjualan saham kepada publik di pasar modal. Perusahaan harus memiliki kinerja dan laporan keuangan yang baik agar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Investasi merupakan kegiatan mengalokasikan sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan di masa sekarang dengan harapan akan memperoleh sejumlah keuntungan atau peningkatan atas nilai investasi awal di masa yang akan datang. Maka dari itu, keputusan investor untuk berinvestasi bukanlah suatu hal yang dapat diputuskan secara sembarangan karena dapat memberikan resiko kerugian. Banyak hal yang harus diperhatikan investor sebelum menanamkan dananya. Salah satunya adalah harga saham. Harga saham merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pengelolaan suatu perusahaan atas nama pemegang saham atau yang biasa disebut investor. Semakin tinggi harga saham perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Namun, harga saham suatu perusahaan yang bagus sekalipun tidaklah selalu meningkat. Harga saham cenderung berubah-ubah atau fluktuatif, tergantung pada permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Oleh karena itu, saham merupakan instrumen yang memiliki sifat high risk, high return. Artinya, saham merupakan instrumen pasar modal yang dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi. Namun juga dapat menyebabkan tingkat risiko yang tinggi. Untuk meminimalisir tingkat risiko yang mungkin diperoleh, investor dapat melakukan berbagai teknik analisis saham. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos dalam laporan keuangan. Ada beberapa rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Total Asset Turnover atau TATO, Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio
atau DPR. Ketiga rasio ini dinilai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai turunnya harga saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 sampai 2018. Karena industri barang konsumsi memegang peranan penting dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga memerlukan kinerja manajerial yang efektif dan efisien, terutama pada kinerja keuangan yang akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Total Asset Turnover atau TATO, Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio atau DPR terhadap Price Earning Ratio pada saham perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. B. Permasalahan. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah total asset turnover atau TATO berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah financial leverage berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang ketiga adalah dividend payout ratio atau DPR berpengaruh terhadap harga saham. C. Pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang go public di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan yang ketiga adalah dalam penelitian ini membatasi hal yang berpengaruh terhadap harga saham, yaitu total asset turnover atau TATO, financial leverage, dan dividend payout atau DPR. D. Tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh total asset turnover atau TATO terhadap harga saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh financial leverage terhadap harga saham. Dan tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh dividen payout ratio atau DPR terhadap harga saham. E. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis adalah agar penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapati selama berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak kepada orang lain, dapat menambah pengalamannya dalam melakukan penelitian, dan juga agar penulis dapat menjawab segala kekeliruan yang ada, serta dapat memecahkan masalah yang ada terkait dengan penelitian ini. Dan manfaat penelitian bagi pembaca yaitu untuk menambah wawasan pembaca terkait total asset turnover atau TATO, financial leverage, dan dividend payout ratio atau DPR
terhadap harga saham dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca jika hendak melakukan penelitian yang serupa. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Menurut Sudirman, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu jenis investasi yang menjanjikan adalah saham. Menurut Aziz, Mintarti, dan Nadir, saham adalah bukti kepemilikan investor individual maupun institusional atas sejumlah dana atau investasi mereka yang diinvestasikan pada suatu perusahaan. Harga saham sangat penting bagi investor karena mempunyai konsekuensi ekonomi. Perubahan harga saham akan mengubah nilai pasar sehingga kesempatan yang akan diperoleh investor di masa yang akan datang juga berubah. Pergerakan harga saham yang selalu berubah-ubah menyebabkan perlunya digunakan alat analisis untuk membantu para investor dalam menganalisis dan memilih saham yang akan memberikan return yang tinggi. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menilai harga saham adalah analisis keuangan. Menurut Hantono, analisis rasio merupakan cara untuk menganalisa kondisi keuangan perusahaan dengan cara menggunakan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, Total Asset Turnover atau TATO. Menurut Hantono, Asset Turnover merupakan rasio perputaran aktiva yang menunjukkan bagaimana kemampuan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola semua investasi atau aktiva yang dimiliki perusahaannya dalam rangka untuk menghasilkan penjualan. Menurut Salim, suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baik apabila dalam perusahaan tersebut memiliki asset turnover ratio yang tinggi. Rasio ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa maksimal kinerja suatu perusahaan dalam menggunakan aset-aset yang dimiliki, guna untuk meningkatkan penjualan. Maka, dapat disimpulkan, semakin besar nilai TATO, berarti semakin besar pula nilai penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang besar memiliki kemungkinan menghasilkan laba yang besar pula. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Yang kedua adalah financial leverage. Menurut Karyoto, financial leverage mengindikasikan proporsi atas pemanfaatan utang untuk funding investasinya. Perusahaan yang tidak memiliki leverage berarti memanfaatkan 100% owner equity. Menurut Mustafa, financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau sources of fund
oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap, dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Dari beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa financial leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber daya atau kewajiban yang memiliki beban tetap, seperti bunga atas hutang ataupun dividen atas saham preferen seefektif mungkin. Agar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat memberikan sejumlah keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Nilai financial leverage yang rendah cenderung menyebabkan kenaikan pada harga saham, karena perusahaan dianggap memiliki kewajiban yang rendah, sehingga risiko investasi yang akan diperoleh investor semakin kecil. Yang ketiga adalah dividend payout ratio atau DPR. Menurut Harry, rasio pembayaran dividen atau dividend payout ratio merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rasio ini menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang dialokasi dalam bentuk dividen. Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dividen payout ratio atau DPR merupakan rasio yang menghitung persentase tertentu dari laba perusahaan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rasio DPR yang semakin tinggi cenderung akan menyebabkan kenaikan pada harga saham. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dianggap memiliki laba yang besar, sehingga kemungkinan dividen yang dibagikan juga akan semakin besar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sylvia. Jadi poin selanjutnya pada desain penelitian kami adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara mengenai masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya oleh peneliti. Di mana hipotesis dalam penelitian kami ada mengajukan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dari total asset turnover atau TATO terhadap harga saham. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh negatif dari financial leverage terhadap harga saham. Dan hipotesis yang terakhir terdapat pengaruh positif dari dividend payout ratio atau DPR terhadap harga saham. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya atau poin terakhir pada desain penelitian kami, yaitu metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian ini terdiri dari 4 poin utama, yaitu ada bentuk penelitian, definisi operasional variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di sini saya akan membahas dan menjelaskannya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada bentuk penelitian. Jadi, bentuk penelitian yang kami gunakan untuk penelitian kami adalah bentuk penelitian kuantitatif, di mana menurut Yusuf ini, penelitian kuantitatif adalah bentuk penelitian yang menggunakan instrumen valid dan reliable, serta analisis statistik yang tepat sehingga menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan tidak menyimpang. Penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa ciri. Berikut ini ciri-cirinya. Yang pertama, penelitian ini menggunakan rancangan yang terstruktur. Yang kedua, penelitian kuantitatif menggunakan data yang bersifat kuantitatif atau dapat dihitung. Yang ketiga, penelitian ini menganalisis data menggunakan statistik. Yang keempat, penelitian kuantitatif bersifat momentum. Dan yang kelima, penelitian ini membutuhkan hipotesis untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi, dari kelima ciri yang telah disampaikan oleh Yusuf ini, kami dapat menyimpulkan jika bentuk penelitian yang kami gunakan memiliki kelima ciri ini, sehingga kami dapat menyampaikan jika penelitian kami ini bentuk penelitian kuantitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut ke poin yang kedua dari metodologi penelitian, yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Jadi,
Variabel ini menurut Scioto dan Sodik merupakan suatu atribut yang dijadikan sebagai objek pengamatan dalam suatu penelitian, di mana variabel yang kami gunakan untuk penelitian kami terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Menurut Scioto dan Sodik, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diakibatkan oleh adanya variabel independen. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dan menentukan terjadinya arah maupun perubahan tertentu pada variabel tergantung atau variabel dependen. Ini kami kutip dari buku Bungin ya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai masing-masing variabel yang kami gunakan dalam penelitian kami beserta pengukurannya. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah harga saham. Harga saham ini kami ukur dengan menggunakan harga penutupan saham atau closing price tiap perusahaan yang diperoleh dari harga saham pada periode akhir tahun, di mana harga saham ini akan kami peroleh dari website resmi IDX dan kami akan mengambil harga penutupan saham di tiap akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian variabel selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen yang kami gunakan dalam penelitian kami ada 3, yaitu total asset turnover atau TATO, financial leverage, dan dividend payout ratio atau DPR. Di mana total asset turnover atau variabel kami yang pertama ini menurut Prihadi dapat diukur dengan rumus ini. Total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Kemudian variabel kami yang kedua, financial leverage, menurut Karyoto dapat diukur dengan debt ratio sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva. Dan untuk variabel independen kami yang ketiga, yaitu dividend payout ratio atau DPR, menurut Yuniarta dapat diukur dengan rumus ini. Dividend payout ratio sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke poin metodologi penelitian yang ketiga, yaitu metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini dibagi lagi menjadi 2 poin, yaitu teknik pengumpulan data dan populasi dan sampel. Jadi saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu teknik pengumpulan data. Jadi data yang kami gunakan dalam penelitian kami itu adalah data sekunder. Data sekunder menurut Scioto dan Sidik adalah data yang langsung diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Misalnya seperti melalui Badan Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lainnya. Di mana data yang kami peroleh dari penelitian kami ini, kami peroleh dari website resmi IDX. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk mengumpulkan data ini, kami menggunakan metode dokumentasi. Di mana metode dokumentasi menurut Scioto dan Sidik merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai variabel-variabel yang diteliti melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Selanjutnya, bagian kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik menjadi sampel. Jadi populasi ini tidak hanya mengenai jumlah objek yang diteliti, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik yang ada pada objek tersebut. Di mana populasi dalam penelitian kami adalah seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018 dengan jumlah keseluruhan ada sebesar 28 perusahaan. Sedangkan sampel itu merupakan sebagian kecil ya maupun sebagian besar dari jumlah dan karakteristik anggota populasi yang diambil oleh peneliti menurut kriteria dan prosedur tertentu sehingga dihasilkan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Di mana untuk mengambil sampel dalam penelitian kami ini kami menggunakan teknik purposive sampling dan kami menetapkan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut dan tidak di-listing selama periode 2014 hingga 2018. Kemudian kriteria yang kedua, perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan dipublikasikan di website resmi BEI pada periode 2014 hingga 2018. Dan kriteria yang terakhir, yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak melakukan stock split dan stock reverse selama periode 2014 sampai 2018. Nah, dari ketiga kriteria ini dan dari jumlah keseluruhan populasi yang kami peroleh,
kami akan ambil jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 16 perusahaan untuk kami teliti. Kemudian selanjutnya, poin metodologi yang keempat atau poin yang terakhir dalam metodologi penelitian yaitu teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang akan kami gunakan dalam penelitian kami adalah analisis regresi linear berganda. Di mana analisis regresi linear berganda ini kami lakukan dengan alat bantu Statistical Product and Service Solutions atau SPSS versi ke-22. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tahapan analisis data dalam penelitian kami, di mana ada tahap yang pertama yaitu tentu saja analisis statistik deskriptif. Jadi, menurut Kurniawan dan Puspita Ningtyas, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengumpulkan seluruh data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa menciptakan suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum maupun generalisasi. Statistik deskriptif ini dapat berupa penyajian data menggunakan tabel, grafik, diagram, piktogram, modus, median, dan mean. Kemudian tahapan yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini kami mengambil 4 pengujian. Pengujian yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas menurut Kusuma merupakan pengujian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel yang kami ambil dalam penelitian ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Di mana pada penelitian ini kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitasnya. Dan tolak ukurnya yaitu jika nilai p-value atau sigma lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data penelitian kami berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Menurut Kusuma, uji multikolinearitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi penelitian. Dalam penelitian kami menggunakan uji regresi dengan nilai FIV dan nilai tolerance untuk menguji multikolinearitasnya. Di mana tolak ukur yang kami gunakan yaitu jika nilai FIV di sekitar angka 1 hingga 10 dan nilai tolerance lebih besar sama dengan 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada data penelitian kami. Kemudian uji asumsi klasik yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Kusuma, uji heteroskedastisitas merupakan bentuk pengujian model regresi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan variance dari residual satu penelitian ke penelitian lainnya. Pengujian heteroskedastisitas yang kami gunakan untuk penelitian kami yaitu kami uji dengan grafik scatter plot, di mana titik tolak ukurnya yaitu apabila titik pada grafik scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian kami. Kemudian uji asumsi klasik yang terakhir yang kami gunakan yaitu uji autokorelasi, di mana menurut Kusuma, uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi yang kami gunakan dalam penelitian ini, kami menggunakan uji statistik Durbin-Watson, di mana tolak ukurnya apabila Durbin-Watson nilai Durbin-Watsonnya itu lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi penelitian kami. Kemudian setelah uji asumsi klasik, kami akan melakukan uji regresi linear berganda, di mana menurut Kurniawan dan Yuniarto, regresi linear berganda merupakan model regresi linear yang menggambarkan seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Di mana persamaan regresi linear berganda pada penelitian kami yaitu sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus error. Di mana saya akan menjelaskan keterangannya. Y merupakan variabel dependen kami yaitu harga saham. Kemudian alpha itu adalah konstanta. Beta 1, beta 2, dan beta 3 merupakan koefisien regresi berganda untuk masing-masing variabel independen kami.
X1 merupakan variabel independen kami yang pertama, yaitu total asset turnover atau TATO. X2 merupakan variabel independen kami yang kedua, yaitu financial leverage. Dan X3 merupakan variabel independen kami yang ketiga, yaitu dividend payout ratio atau DPR. Sedangkan simbol E yang ada pada akhir persamaan regresi kami itu merupakan tanda error term atau variabel pengganggu atau residual. Kemudian tahap terakhir dalam pengujian kami, dalam teknik analis data kami, yaitu uji hipotesis. Di mana dalam uji hipotesis ini kami mengambil dua jenis pengujian. Yang pertama ada uji F. Uji F ini menurut Priyatno merupakan pengujian yang dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Uji F ini dapat juga disebut sebagai uji koefisien regresi serentak ya. Di mana kami jabarkan langkah-langkah dalam uji F yaitu sebagai berikut. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di mana hipotesis nol dalam penelitian kami yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. Artinya, total asset turnover atau TATO, financial leverage, dan dividend payout ratio atau DPR secara serentak tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hipotesis alternatifnya, B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan 0. Artinya, total asset turnover, TATO, financial leverage, dan dividend payout ratio atau DPR secara serentak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian, tahapan selanjutnya dalam uji F yaitu menentukan probabilitas atau signifikansi. Setelah kita menentukan probabilitas atau signifikansi, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan keputusan, di mana tolak ukur untuk mengambil keputusannya yaitu ini. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 dapat diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil sama dengan 0,05, H0 ditolak atau tidak bisa diterima. Kemudian pengujian hipotesis kami yang kedua yaitu uji T. Menurut Priyatno, uji T merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel independen untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut secara parsial terhadap variabel dependen dan menentukan apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Kami menjabarkan langkah-langkah dalam pengujian uji T, di mana ada 4 langkah. Langkah yang pertama sama dengan langkah uji F tadi, yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana seharusnya kita harus menentukan 3 hipotesis nol dan 3 hipotesis alternatif untuk masing-masing variabel independen terhadap dependennya ya. Tetapi di sini saya cuma menjabarkan, memperlihatkan satu contoh saja, yaitu variabel X1 kami, di mana hipotesis nolnya yaitu B1 sama dengan 0, artinya total asset turnover tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu B1 tidak sama dengan 0, artinya total asset turnover atau TATO berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian, tahapan selanjutnya dalam uji T yaitu menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi dalam penelitian ini kami menggunakan taraf 0,05. Setelah menentukan taraf signifikansi, dalam uji T kita akan menentukan T hitung dan T kritis. Nah, setelah T hitung dan T kritisnya kita peroleh, barulah kita bisa mengambil keputusan, di mana tolak ukurnya, jika T hitung lebih kecil sama dengan dari T kritis, maka H0 dapat diterima. Sedangkan jika T hitung lebih besar dari T kritis, H0 tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tadi ada kesalahan penyampaian, tutur kata yang menyinggung, maupun kesalahan materi. Kami mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada tutur bahasa atau kalimat yang salah dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada teman-teman dan mengingatkan agar kita tetap di rumah saja. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.